Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haifah, NPM 1721020257, jurusan Syasah, kelas A, semester 3. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pidana dan Pemidanaan pada mata kuliah Hukum Pidana. Pidana dan Pemidanaan. Di sini ada beberapa definisi tentang pidana. Yang pertama, menurut Prof. Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa atau derita yang dengan sengaja ditimpakan negara melalui pengadilan, di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Menurut Prof. Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Halan Part, pidana itu harus A. meliputi nestapa atau konsekuensi lain yang pada dasarnya tidak menyenangkan, B. ditujukan pada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, C. ditujukan harus pada tindak pidana yang melawan aturan atau legal rules, D. dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap pelaku, E. dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang yang diatur dalam sistem hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Selanjutnya, tujuan dari pidana yang pertama mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Yang kedua, mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar. Selanjutnya ada sanksi pidana. Sanksi pidana di sini terdapat beberapa makna atau pengertian dari sanksi pidana. Yang pertama, sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif atau pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana ini benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tetapi yang sudah ada. Karena sudah tercantum dalam peraturan hukum, perlu diingat sebagai alat kontrol. Fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Yang kedua, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus ditetapkan sebagai ultimatum medium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Yang ketiga yaitu dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yang tragis atau suatu yang menyedihkan sehingga hukum pidana dikatakan sebagai meringis dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi badan hukum atau nyawa, harta, benda atau kehormatan dalam pelaksananya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan atau perintahnya justru mengadaan perlukan terhadap benda hukum si pelanggaran sendiri. Yang keempat, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka, yaitu hukum pidana tidak memuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai asesoir terhadap hukum lainnya. Pemidanaan. Teori-teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana ada dua kelompok ini dibedakan menurut Walter, yaitu teori absolut atau teori pembalasan itu ada dua. Yang pertama, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana. Yang B, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan. Menurut John Kaplan, teori absolut ini membedakan teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan atau utilitarian. Menurut J. Andre Naes, pemidanaan merupakan perlindungan terhadap masyarakat atau teori perlindungan masyarakat. Menurut N. Walker, pemidanaan merupakan upaya dalam mengurangi jumlah tindak pidana yang ada dalam masyarakat.
teori aliran reduktif, yaitu pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana. Tekanan pada treatment atau pembinaan atau disebut dengan rehabilitasi. Teori relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi di sini yaitu hukuman dijatuhkan untuk pencegahan. Prevensi umum itu sebagai contoh pada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan prevensi khusus itu ditujukan pada bagi pelaku sendiri supaya jera atau kapok tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan yang serupa. Perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak disakiti, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan. Selanjutnya, perbedaan dari retributif dan utilitarian. Retributif sendiri yaitu tujuannya hanya untuk pembalasan, tidak mengandung sarana-sarana tujuan lain. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar, dan pidana melihat ke belakang. Sedangkan perbedaan dari utilitarian yaitu tujuan untuk pencegahan, untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan atau preventif spesial dan general. Dan yang terakhir, pidana melihat ke depan. Selanjutnya yaitu teori gabungan. Teori gabungan berdasarkan hukum pada tujuan atau multifungsi dapat sebagai retributif atau pembalasan dan juga relatif atau tujuan. Dari teori gabungan maka pidana ditujukan untuk yang pertama pembalasan atau membuat pelaku menderita. Yang kedua, upaya prevensi atau mencegah terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, merehabilitasi pelaku. Yang keempat, melindungi masyarakat dan ketertiban masyarakat atau Siamon dan Vos. Dan yang terakhir, pidana adalah ultimatum redium atau Zevenbergen. Ultimatum redium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Selanjutnya, tujuan pemidanaan. Yang pertama ada mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Yang kedua, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana. Yang ketiga, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Yang keempat, untuk menghindari balas dendam. Yang kelima, mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Yang keenam, menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncang-guncang adanya kejahatan. Yang ketujuh, penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan. Yang ke-8, memperkuat kembali nilai-nilai sosial. Yang ke-9, penyelesaian konflik. Yang ke-10, mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum. Begitulah presentasi hukum pidana tentang pengadilan dan pemidanaan ini. Terima kasih saya ucapkan dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.